Apa kabar kawan-kawan? Semoga hari ini kabarnya baik. Hari ini saya mau menyampaikan dua hal saja sehubungan dengan tugas membuat artikel populer. Pertanyaan informasi ini saya sampaikan karena beberapa hari ini saya dapat banyak pertanyaan tentang ide-ide yang bisa dipakai untuk tulisan artikel populer kalian itu. Dua hal itu adalah yang pertama tentang tema. Tema atau topik yang dibahas adalah harus benar-benar fenomena real, konkret di masyarakat yang berhubungan dengan sila pertama atau kedua. Nah, fenomena yang konkret ini harus benar-benar ada rujukannya, bukan fenomena yang umum saja. Contohnya adalah kita tidak bisa bicara tentang diskriminasi kepada kaum minoritas, itu saja. Karena itu terlalu umum. Kita harus membuat satu contoh apa diskriminasi itu. Atau kita contoh yang baik lah, contoh yang baik tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, kita tidak bisa membuat contoh, kita tidak bisa menyampaikan gagasan yang begitu saja. Kita harus membuat satu yang spesifik. Misalnya adalah fenomena kerukunan antara Masjid An-Nur dan Gereja Santa Maria yang ada di sebelahnya. Nah, itu satu fenomena yang nyata yang ada entah itu di kampung kita, di kota kita, atau di berita yang kita baca. Jadi kalau ada orang tanya, fenomena ini benar terjadi apa tidak? Kita bisa tunjukkan sumbernya di internet, di koran, atau dari masyarakat kita, dari lingkungan kita. Jadi itu yang pertama. Temanya atau yang dibahas harus contoh yang konkret yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan sila pertama atau kedua. Yang kedua adalah cara pengembangan gagasan kita. Saat mengembangkan gagasan, idealnya untuk tulisan ini adalah kita menyoroti dulu fenomenanya yang nyata itu tadi apa, dan saat menyoroti itu kita harus membahas misalnya fenomenanya apa, yang terlibat di sana siapa saja, tempatnya di mana, kejadiannya kapan. Hal-hal mendasar seperti itulah yang menyoroti fenomena itu. Baru setelah ini dibahas tentang bagaimana kejadiannya itu, kita membahas ke wilayah kedua, yaitu menghubungkannya dengan nilai Pancasila. Apakah fenomena ini berhubungan dengan sila pertama? Apakah ini bertentangan dengan sila pertama? Apakah ini mencerminkan sila kedua atau bertentangan dengan sila kedua? Itu yang dibahas di bagian keduanya. Nah, saya sampaikan begitu kan tadi. Pertama, ditunjukkan dulu contohnya dan diuraikan secara memadai. Dan kedua, di bagian akhir baru dicari hubungannya dengan Pancasila sila pertama atau kedua. Nah, tapi seperti kita menulis paragraf pada umumnya, menulis tulisan, selalu di paragraf pertama itu kita awali dengan pembukaan yang isinya adalah memberikan ringkasan tentang apa yang akan kita sampaikan di dalam isi itu tadi. Jadi paragrafnya nanti akan mengandung satu mungkin kalimat yang menyatakan bahwa fenomena kerukunan antara masjid ini dan ini mencerminkan sila pertama atau mencerminkan spirit kerukunan bangsa Indonesia. Itu yang harus disampaikan dalam paragraf pertama. Isinya, istilahnya kan gagasan utama atau main argument atau thesis statement lah itu. Jadi itu harus muncul di paragraf pertama. Oke, saya rasa begitu saja dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang dibahas harus sesuatu yang konkret yang berhubungan dengan sila pertama atau sila kedua. Yang kedua adalah pengembangannya harus, bukan haruslah, idealnya dilakukan dengan menyoroti fenomenanya dulu secara memadai, baru kemudian kita bahas hubungannya dengan sila pertama atau kedua. Tapi ketika menuliskannya, kita perlu mengawali dengan satu paragraf yang sedikit banyak mencakup apa yang akan kita sampaikan di bagian pertama dan kedua nanti. Saya rasa demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian menyiapkan artikel populer yang harus dikumpulkan tanggal 18 November ini nanti. Oke guys, bye. Thank you.